what I do, and I hope you let me in, yeah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Agar mudah dipahami, kita bahas bagian demi bagian dari bagian ini. Pertama, pemerintah pusat. Sumber dana utama pemerintah pusat menjadi penyedia dana utama melalui APBN. Dari APBN, disalurkan beberapa jenis dana ke daerah, yakni DBH, dari pajak dan sumber daya alam, DAU, untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, DAK untuk proyek tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana otsus untuk daerah khusus seperti Papua dan Aceh. Dana penyesuaian untuk kebutuhan daerah tertentu. Semua dana ini mendukung desentralisasi agar daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan sendiri. Kedua, APBN. APBN adalah sumber keuangan utama pemerintah pusat. Sebagian digunakan untuk kegiatan pemerintah pusat, belanja untuk daerah melalui DBH, DAU, DAK, dan dana lainnya. Tanpa APBN, daerah tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan pembangunan. Ketiga, belanja pusat di daerah, masih dari APBN. Ada belanja pusat di daerah, yaitu proyek pusat di wilayah daerah seperti Dekon, TP, dan dana vertikal. Untuk instansi pusat di daerah, contohnya pembangunan kantor kementerian atau jalan nasional. Artinya, meski daerah otonom, pusat tetap menangani urusan strategis di daerah. Keempat, pendapatan daerah. Sumber utama keuangan daerah meliputi PAD, Dapur, dan pendapatan lain yang sah seperti hibah dan kerjasama. Pendapatan ini menjadi dasar penyusunan APBD. Kelima, belanja daerah dan desentralisasi. Dana yang diterima digunakan untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasional, gaji pegawai, barang atau jasa, dan pelayanan publik. Belanja modal, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas umum. Melalui belanja ini, daerah mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat. Keenam, pembiayaan daerah, yaitu menyeimbangkan anggaran setelah pendapatan dan belanja dihitung. Bisa terjadi defisit, ditutup dengan pinjaman, obligasi daerah, atau silpa. Surplus digunakan untuk pembangunan selanjutnya, tujuannya menjaga keseimbangan keuangan daerah. Ketujuh, hubungan APBN dan APBD. Alur hubungan keuangan daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, surplus atau defisit, pembiayaan daerah. Semua terhubung dengan APBN sebagai sumber utama agar pembangunan merata dari pusat hingga daerah terpencil.